Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-23, yaitu membahas tentang pewaris sepertiga bagian kedua, yaitu jamak dari saudara atau saudari seibu. Yang mana pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang pewaris sepertiga bagian yang pertama, yaitu ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, kita kembali mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu pewaris setengah, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/3 bagian pertama, agar kita bisa hafalkan bersama. Pewaris setengah ada 5 golongan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Apabila mayit memiliki anak atau cucu, maka suami mendapatkan 1/4. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat, yaitu tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Kalau jamak, dia mendapatkan 2/3. Kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki menjadi mu'assib bagi anak perempuan. Akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, yang mana laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Adapun cucu perempuan mendapatkan setengah dengan 3 syarat, yaitu tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau dia jamak, maka mendapatkan 2/3. Kalau ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki menjadi mu'assib bagi cucu perempuan, yang mana akhirnya keduanya menjadi asobah, ya, atau mendapatkan sisa dengan ketentuan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat, dan anak atau cucu yang lebih dekat itu laki-laki, maka cucu perempuan langsung mahjub. Adapun apabila anak atau cucu yang lebih dekat itu adalah perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Kalau jamak, maka dia mendapatkan 2/3. Kalau ada saudara kandung, maka saudara kandung itu menjadi mu'assib bagi saudari kandung, yang akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa dengan aturan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Kalau ada anak atau cucu, kalau anak atau cucu itu laki-laki, maka saudari kandung langsung mahjub. Adapun kalau anak atau cucu itu perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian apabila ada ayah atau kakek, maka saudari kandung langsung mahjub. Adapun saudari seayah mendapatkan warisan setengah dengan 5 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. Apabila dia jamak, maka dia mendapatkan 2/3. Apabila ada saudara seayah, maka saudara seayah merupakan mu'assib bagi saudari seayah, yang akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, yang mana laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, ya, kalau anak atau cucu itu laki-laki, maka saudari seayah langsung mahjub. Nah, adapun apabila anak atau cucu itu perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian apabila ada ayah atau kakek, maka saudari seayah langsung mahjub. Dan yang terakhir adalah tidak ada saudara atau saudari kandung. Kalau ada saudara kandung, yakni laki-laki, maka saudari seayah langsung mahjub. Adapun apabila bersama saudari kandung, akan datang pelajarannya insya Allah. Baik.
Adapun pewaris seperempat ada dua golongan, yaitu yang pertama suami, yang kedua istri satu orang atau lebih. Suami mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu ada anak atau cucu mayit, yaitu istri. Apabila mayit, yaitu istri, tidak ada anak atau cucu, maka suami mendapatkan setengah. Adapun istri satu orang atau lebih mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucunya suami. Kalau suami ada anak atau cucu, maka istri satu orang atau lebih mendapatkan 1/8. Makanya 1/8 pewarisnya ada satu, yaitu istri satu orang atau lebih dengan syarat ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Apabila tidak ada, maka mendapatkan 1/4. Nah, adapun pewaris 2/3 ada 4 golongan, yaitu mereka adalah pewaris setengah, ya, kecuali suami. Nah, pewaris 2/3 adalah jamak dari anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah, ya, yang mana semuanya ini harus jamak. Nah, karena syarat untuk 2/3 itu sama dengan syarat setengah, kecuali satu syarat, yaitu tunggal diganti menjadi jamak, ya. Dan jamak dalam ilmu faraid itu dimulai dari 2 orang atau lebih, ya. Dan anak perempuan mendapatkan 2/3 apabila jamak tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan 2/3 apabila jamak tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kemudian saudari kandung mendapatkan 2/3 harus jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Dan saudari seayah mendapatkan 2/3 dengan 5 syarat, yaitu jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Kemudian pewaris 1/3 ada 2 golongan, yaitu yang pertama ibu, yang kedua adalah jamak dari saudara atau saudari seibu. Nah, adapun ibu mendapatkan 1/3 dengan 3 syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Kemudian tidak ada jamak dari saudara atau saudari, dan bukan salah satu kasus umariyatain. Kalau ada anak atau cucu, maka akan datang pelajarannya. Begitu juga apabila ada jamak dari saudara atau saudari, akan datang pelajarannya juga insyaallah. Adapun apabila dia termasuk salah satu kasus umariyatain, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, adapun untuk jamak dari saudara atau saudari seibu, inilah pelajaran yang sedang kita pelajari. Nah, jamak dari saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/3 dengan 3 syarat. Yang pertama adalah tidak ada fara' waris anak atau cucu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apabila ada anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka saudara atau saudari seibu itu langsung mahjub, ya. Nah, berbeda dengan saudara atau saudari kandung atau seayah, mereka langsung mahjub apabila bersama anak atau cucu laki-laki. Nah, adapun anak atau cucu perempuan tidak langsung memahjub mereka, ya. Nanti akan ada pelajarannya insyaallah. Nah, tapi kalau saudara atau saudari seibu langsung dimahjub dengan anak atau cucu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak ada asal waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Kalau ada ayah atau kakek, maka saudara atau saudari seibu itu juga langsung mahjub. Dan harus jamak, 2 orang atau lebih, baik laki-laki, perempuan, atau campuran. Ya, karena saudara atau saudari seibu ini tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan, ya. Maka ini keluar dari kaidah bahwasanya laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Ya, saudara atau saudari seibu itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya 1/3 itu dibagi sama rata, laki-laki sama seperti perempuan, karena mereka berserikat dalam 1/3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus." Tetapi jika saudara-saudara seibu
itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Baik. Nah, untuk lebih lebih jelas, di sini ada mayit, ayah, ibu, kemudian ada kakek. Nah, apabila ayah dan ibu ini punya anak yang lain, maka disebut dengan istilah saudara kandung. Kalau perempuannya berarti saudari kandung. Taruhlah ayah dan ibu ini cerai, ya. Kemudian ayah nikah lagi dengan istri kedua ayah. Kalau dia berdua ini memiliki anak, maka disebut dengan saudara seayah atau saudari seayah, karena ayahnya sama, ibunya berbeda. Taruhlah ibu juga menikah dengan suami kedua ibu, dan mereka punya anak. Kalau laki-laki disebut dengan saudara seibu, dan kalau perempuan disebut dengan saudari seibu. Nah, apabila mayit punya istri, kemudian punya anak, ya, maka itu anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki ini menikah, dia punya anak, maka disebut dengan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Sekarang kita membahas tentang bagian saudara atau saudari seibu. Nah, mereka berdua ya mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat tadi ya. Syarat yang pertama, tidak ada anak atau cucu. Ya, baik anak atau cucu tersebut laki-laki maupun perempuan. Jadi harus tidak ada. Kalau ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara atau saudari seibu ini langsung mahjub. Nah, syarat yang kedua tadi tidak ada ayah atau kakek. Kalau ada ayah atau kakek, maka mereka juga langsung mahjub. Dan syarat yang ketiga ya jamak, 2 orang atau lebih. Baik jamaknya itu adalah laki-laki saja, artinya 2 saudara seibu atau lebih, atau perempuan saja, ya 2 orang saudari seibu atau lebih, atau campuran, ada saudara seibu atau saudari seibu. Yang jelas mereka harus jamak 2 orang atau lebih. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya saudara kandung atau saudari kandung, saudara seayah atau saudari seayah itu tidak memberikan pengaruh kepada saudara atau saudari seibu. Artinya mereka tidak bisa memahjubkan saudara atau saudari seibu. Baik. Maka dari sini kita tahu pewaris sepertiga ada 2 golongan. Yang pertama adalah ibu, dan yang kedua adalah jamak dari saudara atau saudari seibu. Ibu, sebagaimana yang telah kita sebutkan, syarat mendapatkan sepertiga adalah tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, dan bukan salah satu kasus umariyatain. Sedangkan jamak dari saudara atau saudari seibu, ya mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, maka dia langsung mahjub. Tidak ada ayah dan kakek. Kalau ada ayah dan kakek, mereka langsung mahjub. Dan harus jamak. Nah, adapun kalau cuma 1 orang, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Baik, sekarang coba kita jawab contoh soal. Di sini ada 4 saudara seibu dan 4 saudari seayah. Tadi saudara seibu mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, ya, dan jamak. Ya, dan mereka ini jamak, maka mendapatkan sepertiga karena terpenuhi semua syaratnya. Adapun 4 saudari seayah, maka mereka mendapatkan 2/3 karena syaratnya kan jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung, maka terpenuhi semua syaratnya. Maka di sini 3 dengan 3 tamasul, maka ambil salah satu saja yaitu 3. Sepertiga dari 3 1, 2/3 dari 3 adalah 2. Kemudian suami, karena tidak ada anak, maka mendapatkan setengah. 3 saudari seibu, karena mereka jamak ya, atau tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan mereka jamak, maka mendapatkan sepertiga. Paman seayah itu mendapatkan sisa. 2 dengan 3 tabayun, kita kalikan 2 kali 3 adalah 6. Ya, setengah 3, sepertiga 2, dan sisanya 1. Kemudian istri, karena ada anak maka mendapatkan 1/8.
7 saudara seibu. Nah, syarat dia mendapatkan sepertiga tadi kan tidak ada anak atau cucu. Nah, di sini ada anak, ya. Maka dia dapatnya mahjub. Dan anak laki-laki ini sisa. Maka 8 1 ini mahjub nggak dapat apa-apa, sisanya adalah 7. Kemudian saudari kandung, kita ingat pelajaran bab setengah. Saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Terpenuhi semua syaratnya. Adapun 3 saudari seibu, karena mereka kafir, maka mahjub. Ya, mahjub karena kekafiran mereka. Paman saya ini sebagai sisa. Maka 2, 1, dan 1. Baik. Dan soal terakhir adalah di sini ada suami, 5 saudari seibu, dan ayah. Suami karena tidak ada anak, maka mendapatkan setengah. Nah, 5 saudari seibu, mereka mahjub. Kenapa? Karena ada ayah. Baik, dan ayah mendapatkan sisa. Maka 2, 1, ini nggak dapat, dan sisanya untuk ayah 1, ya. Baik, wallahu a'lam. Nah, sekarang giliran antum untuk menjawab soal-soal yang ada di buku dari halaman 92 sampai 93. Jadi ada 20 soal, ya. Baik, silahkan kirimkan jawaban antum melalui WhatsApp ke nomor berikut ini, 085974883256. Baik, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.